Sementara itu, tokoh besar ini berjuang sendirian untuk memerdekakan negara Indonesia, mulai dari menulis buku, membentuk kelompok massa, kemudian berbicara di Kongres Internasional, bahkan bertempur langsung dengan Belanda yang mengakibatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel Safa Ahmad. Bulan Juni itu bulan yang diingat sebagai bulan lahirnya tokoh-tokoh besar di Indonesia. Mulai dari tanggal 1 Juni itu ada peringatan apa? Yuk kira-kira 1 Juni? Ya, udah banget. Tanggal 1 Juni itu diperingati dengan hari lahirnya Pancasila. Kemudian di tanggal 6 Juni itu Bapak Presiden pertama Indonesia itu Bapak Soekarno lahir. Dan di tanggal 8-nya itu ada Bapak Presiden kedua Indonesia yakni Bapak Soeharto itu dilahirkan. Kemudian di tanggal 21 Bapak Presiden kita yang sekarang Bapak Joko Widodo itu dilahirkan. Dan di tanggal 25 Juni Bapak Presiden ketiga kita lahir yakni Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Wah, banyak banget kan ya tokoh-tokoh yang lahir di bulan Juni. Namun nih ada satu tokoh yang lahir juga di bulan Juni, namun jarang banget generasi muda tahu tentang tokoh ini. Nah, kira-kira siapa ya? Tokoh besar yang dimaksud ini nggak main-main loh jasanya buat bangsa Indonesia. Jadi beliau ini bisa dikatakan sebagai orang pertama yang menentang anti kolonialisme di Hindia Belanda. Jadi sebelum Bapak Soekarno dan Bapak Hatta. Dan beliau ini juga orang yang pertama kali mencetuskan konsep negara Indonesia yang dituangkan di dalam bukunya yang berjudul Nardi Republik Indonesia yang diciptakan di tahun 1925. Dari buku inilah Bapak Presiden Soekarno, Bapak Hatta, dan Bapak Syahrir dan kawan-kawan itu terinspirasi untuk memerdekakan Indonesia dari barisan lain. Sementara itu, tokoh besar ini berjuang sendirian untuk memerdekakan negara Indonesia, mulai dari menulis buku, membentuk kelompok massa, kemudian berbicara di Kongres Internasional, bahkan bertempur langsung dengan Belanda yang mengakibatkan beliau keluar masuk penjara dan dikejar-kejar oleh polisi internasional demi memerdekakan negara Indonesia. Tragis banget. Bahkan yang lebih tragisnya lagi adalah perjuangan beliau untuk negara Indonesia ini dibalas dengan timah panas. Beliau ditembak mati oleh tentara Republik yang didirikannya sendiri di Kediri tahun 1949 dan sampai sekarang jenazahnya belum bisa dipastikan keberadaannya. Kendati Presiden Soekarno telah mengangkat nama beliau sebagai pahlawan nasional itu di tanggal 28 Maret tahun 1963. Namun di era Orde Baru yang berjalan di tahun 1966 sampai 1998, nama beliau itu seperti dicoret dalam sejarah Indonesia. Bahkan nama beliau itu seperti dihapuskan di dalam pahlawan nasional. Dan hampir tidak pernah diajarkan di dalam mata pelajaran sekolah dasar sampai SMA. Penasaran siapa tokoh ini dan kenapa sih orang sepenting ini tuh nggak pernah dibahas di dalam pelajaran sejarah? Tapi sebelum kalian lanjut menonton video ini, aku mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan buat kalian yang baru aja di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja ke videonya. Enjoy this video! Tokoh besar yang sudah aku ceritakan sekilas di awal tadi itu bernama Ibrahim dengan gelar Datuk Sultan Malaka atau dikenal dengan Tan Malaka. Nah, seorang yang luar biasa ini itu diberi julukan oleh Bapak Muhammad Yamin yakni Bapak Republik Indonesia. Jadi tokoh ini mendapat julukan Bapak Republik Indonesia dan sebagian kalangan itu menganggap the true founding father of Indonesia.
Nah, pada awalnya Ibrahim ini adalah seorang pemuda desa di Pandan-Gadang Suliki yang sekarang menjadi Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Nah, seperti pemuda Minangkabau lainnya, waktu itu beliau itu tinggal di Surau itu di umur 5 tahun. Jadi di situ beliau itu mempelajari pelajaran agama dan juga bela diri. Kemudian memasuki umur 11 tahun, beliau mulai mendaftarkan diri di Quick School. Jadi Quick School ini adalah sekolah calon guru di Fort Dikok atau sekarang itu Kota Bukit Tinggi. Nah, di sana beliau itu suka banget sama pelajaran bahasa Belanda. Nah, sampai-sampai gurunya itu nyuruh beliau untuk jadi guru bahasa Belanda. Nah, beberapa tahun kemudian Bapak Ibrahim ini keterima di Rich Quick School. Itu adalah sekolah kejuruan guru kerajaan atau negeri yang ada di Haarlem, Belanda. Nah, sejak saat ada di Haarlem ini, Bapak Ibrahim atau Bapak Tan Malaka ini belajar banyak mengenai filsafat ekonomi dan juga sosial yang emang pada kala itu lagi hype banget di Eropa. Nah, setelah menyelesaikan pendidikannya di Belanda, Bapak Tan Malaka ini menjadi seorang guru bahasa Melayu untuk anak-anak buruh perkebunan teh dan tembakau yang ada di Sanemba, Sumatera Utara. Nah, dari situlah Bapak Tan Malaka itu melihat secara langsung gimana penderitaan buruh yang ada di situ. Jadi di situ buruh itu benar-benar direndahkan, kadang tidak digaji, bahkan keringatnya itu diperas habis-habisan di tanah mereka sendiri. Nah, dari situlah Bapak Tan Malaka itu pertama kali terinspirasi untuk memperjuangkan hak rakyat dari kolonialisme Belanda. Bapak Tan Malaka itu adalah seorang yang cerdas. Nah, saking cerdasnya beliau itu terpilih menjadi kandidat ketiga yang duduk di parlemen Belanda di Partai CPN Komunis Part Nederland atau Partai Komunis Belanda. Selanjutnya, Bapak Tan Malaka ini ditugaskan sebagai agen Komintern di Asia Tenggara yang bermarkaskan di Kanton, Tiongkok. Di sanalah Bapak Tan Malaka mulai menyusun gagasan masa depan mengenai Hindia Belanda yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul Nardi Republik Indonesia. Nardi sendiri itu berasal dari bahasa Belanda atau kamus Belanda itu artinya menuju. Jadi menuju Republik Indonesia. Dan buku ini itu disusun tahun 1925. Buku ini adalah tulisan pertama yang menyebutkan frase Republik Indonesia yang mengacu pada perjuangan Hindia Belanda melawan kolonialisme. Nah, itu adalah bukunya Bapak Tan Malaka yang disusun di tahun 1925. Buku ini itu berisikan mengenai analisis Bapak Tan Malaka terhadap kancah politik dunia yang ada pada saat itu dan juga gagasan awal bagaimana sih perjuangan untuk bisa membangun negara yang bernama Indonesia. Nah, selain itu, di dalam buku ini, Tan Malaka juga menganalisis sekaligus meramal dengan tepat bahwa akan ada persaingan kekuatan ekonomi antara Jepang dan juga Amerika yang menyebabkan meletusnya Perang Pasifik. Nah, saat itulah itu kesempatan Indonesia itu melakukan revolusi melawan Belanda. Nah, jadi buku inilah yang menginspirasi pertama kali kaum cendekiawan muda di tanah air seperti Bapak Soekarno, Bapak Hatta, Bapak Amir Syarifuddin, dan juga kawan-kawan itu untuk ikut merealisasikan bahwa negara Indonesia itu harus menjadi kenyataan. Enam belas tahun setelah buku ini dicetak, dan analisis Tan Malaka itu benar-benar terjadi. Jadi pada saat itu benar-benar terjadi Perang Pasifik yang ada dalam rangkaian Perang Dunia Kedua. Nah, dalam kondisi ini Bapak Soekarno, Bapak Hatta, dan kawan-kawan itu mempunyai kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana setiap negara besar pasti mempunyai founding father-nya masing-masing. Katakanlah Amerika punya George Washington, Thomas Jefferson, dan juga Benjamin Franklin. Kemudian India ada M.K. Gandhi dan Jawaharlal Nehru. Kemudian Filipina mempunyai Benigno Aquino dan Jose Rizal. Dan Pakistan mempunyai Muhammad Ali Jinnah dan juga bangsa-bangsa lain. Kita sebagai bangsa Indonesia juga mempunyai founding father sendiri,
yakni Bapak Soekarno, Bapak Hatta, Bapak Ahmad Subarjo, Bapak Sultan Syahrir, Rajiman Widyodiningrat, dan juga Bapak Tan Malaka. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Nah, setelah perjuangan yang begitu keras Bapak Tan Malaka seperti itu, kenapa sih kok Bapak Tan Malaka itu dihapuskan dalam nama Pahlawan Nasional Indonesia? 14 tahun setelah kematian Bapak Tan Malaka, nah tepatnya di tanggal 28 Maret tahun 1963, Bapak Soekarno ini mengangkat nama Bapak Tan Malaka sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Namun itu tidak bertahan lama, jadi hanya bertahan 3 tahun. Setelah 3 tahun kemudian Bapak Soekarno kan turun dari jabatannya di tahun 1966 dan digantikan dengan Orde Baru. Nah, saat Orde Baru itu nama Bapak Tan Malaka itu disembunyikan dan bahkan tidak pernah disebutkan di dalam pelajaran sekian lama puluhan tahun, bahkan sampai sekarang mungkin dia tidak pernah disebutkan termasuk dalam Pahlawan Nasional Indonesia. Nah, kira-kira kenapa ya? Padahal perjuangannya itu udah begitu besar loh teman-teman. Nah, penyebabnya adalah keterlibatan Bapak Tan Malaka ini yang sangat kental terhadap gerakan kiri, sosialis, atau komunis. Yang kalian tahu sendiri, di era Orde Baru itu gerakan itu menjadi musuh besar. Jadi itu adalah alasan atau penyebab mengapa Bapak Tan Malaka ini dihapuskan sebagai nama pahlawan nasional. Jadi kesimpulannya adalah semoga dapat mengingatkan kembali kita semua pada siapa pendiri negeri ini, khususnya kepada Bapak Tan Malaka yang sering dilupakan ini. Semoga generasi Indonesia kedepannya dapat mewujudkan mimpi beliau, yakni masyarakat yang dapat berpikir kritis, logis, rasional, dan juga bisa berbicara atau berdialog dengan sehat. Mereka. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka, klik tombol like dan share ke teman-teman kalian. Dan semoga informasi kali ini bermanfaat buat kalian. See you on next video. Bye-bye.